Selamat malam Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama Senin 23 Oktober 2023 malam. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Ani Mamesah, Jemaat PKLU GPIB Maranatha Bandung. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari ini kami boleh beristirahat. Dan sebelum kami tidur, terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 14 sampai dengan 15 yang menyatakan, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu membagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka nyebranglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Renungan firman Tuhan sesuai sabda bina umat diberi judul Roh Allah hadir pada orang pilihannya, dan ayat emas yaitu terdapat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 15b. Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Tuhan Allah dalam menyampaikan kehendaknya telah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi utusan atau abdi yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kehendak atau firman-Nya kepada manusia, dalam hal ini secara khusus umat Israel. Sebagai utusan atau abdi Allah, ia harus menyampaikan apa yang dikehendaki Allah yang mengutusnya, bukan kehendak dirinya. Ketika Allah memilih dan mengutus seseorang, tidak dengan tangan hampa. Tuhan selalu memberikan roh-Nya ke dalam diri utusannya itu. Roh Tuhan akan selalu menyertai dengan kewibawaan ilahi dalam rangka menyampaikan semua yang dikehendaki Allah. Elisa sebagai penerus pekerjaan Elia, sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel, sebelumnya telah dipilih oleh Allah
Banding 1 Raja-Raja 19 ayat 16 dan 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Elisa selain ingin meyakinkan peristiwa terangkatnya Elia ke sorga, ia juga mengharapkan apa yang ada pada Elia, yaitu wibawa ilahi yang diberikan Roh Allah juga diberikan kepadanya. Dan terjadilah demikian. Saat Elia diangkat ke sorga, Elisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Roh Allah pun ada pada diri Elisa. Hal itu ditunjukkannya ketika ia memukul air sungai Yordan dan terbelah menjadi dua. Peristiwa ini membuat rombongan nabi dari Yeriko menjadi takut kepada Elisa dan mereka pun sujud menyembah. Kadang kita merasa yakin ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi pelayan, bahwa Roh Allah juga ada pada diri kita semua. Hal itu sesungguhnya dirasakan pada saat kita menerima peneguhan sebagai pelayan Tuhan. Yesus tidak pernah membiarkan diri kita bekerja sendiri, tetapi Dia selalu melengkapi kita, sehingga wibawa ilahi juga ada pada diri kita. Karena itu, kata-kata kita harus sesuai dengan tindakan dan perilaku hidup kita agar nama Tuhan dimuliakan. Demikian renungan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat. Rasakan nyala api dalam hatiku, ku selamat oleh kuasa Tuhanku. Nyala kasih yang besar, kuasa iblis pun hanya, aku selamat oleh kuasa Tuhanku. Api Roh Kudus mengubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Mari kita kembali berdoa untuk renungan yang telah kita baca tadi. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan, seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat, sehingga di masa tua ini boleh senantiasa ada bersama dengan Engkau. Kami juga pada saat ini ingin berdoa bagi Dewan PKLU yang selalu setia melayani Tuhan, sehingga semua program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi jemaat PKLU di seluruh GPIB dimanapun berada, agar mereka senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam hidup beriman kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami dari tingkat yang paling atas sampai dengan yang terendah, agar mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami, sehingga terjadi keamanan di negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Bangsa Indonesia juga bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling memiliki toleransi, sehingga terjadi keamanan di negara kami ini. Seiring dengan doa dan permohonan kami ini, ya Tuhan, kami sering berbuat hal yang mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi para pelayan Tuhan, bagi para hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka roh hikmat,
dan juga pengertian agar mereka menjadi pelayan yang setia, bahkan menjadi berkat bagi semua orang yang dilayaninya. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Oma Opa yang dikasihi Tuhan, renungan yang sudah disampaikan melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.